بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin, amma ba'd. Alhamdulillah, pemirsa, berjumpa lagi dalam program Mengharap Ridhomu. Alhamdulillah, kita telah berada dalam suasana bulan Ramadan dan tidak terasa, pemirsa, kita sudah berada dalam pertengahan bulan suci Ramadan, yaitu tepatnya pada 15 Ramadan 1442 Hijriah. Alhamdulillah, di awal saya telah membacakan dan kita telah mendengarkan semua bacaan surah An-Nisa ayat 110 dan ayat 111. Dan insya Allah ayat ini akan menjadi materi kita pada kali ini. Dan tentunya ayat ini menceritakan bagaimana sih sebenarnya dosa-dosa dalam Al-Quran. Dan tentunya kita sebagai manusia tidak luput dari yang namanya salah dan dosa. Alhamdulillah, di studio ini telah hadir narasumber kita, Ustazah Dr. Mustaqimah, yang akan menemani saya untuk membedah dan mengkaji Al-Quran surah An-Nisa ini ayat 110 dan ayat 111. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masya Allah. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat ya. Gimana puasanya Ustazah? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah, tidak terasa sudah sampai di hari yang ke-15. Iya, alhamdulillah. Dan ini sebenarnya sudah ketika kita mendaki ini sudah mencapai puncak. Iya. Disinilah puncaknya ketika kita berpuasa. Berkaitan dengan tema kita hari ini, kaitannya dalam surah An-Nisa ini, bagaimana Ustazah sih sebenarnya Ustazah langsung bisa menjelaskan isi kandungan daripada Al-Quran surah An-Nisa ayat 110 dan 111. Silahkan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia sekali kita diberikan kesempatan oleh Allah sehingga pada hari ini kita masih merasakan nikmatnya ibadah puasa. Dan semoga kita bisa memberikan amalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kekuatan hingga kemudian bisa melaksanakan ibadah secara maksimal. Hadirin hadirat yang disayangi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tadabburi ayat-ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal su'an, dan barang siapa yang melakukan kesalahan. Su berarti satu kesalahan. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu, atau dia melakukan aniaya terhadap diri sendiri. Sebenarnya ketika kita melakukan sebuah dosa, melakukan sebuah kesalahan, kita menganiaya diri kita sendiri. Kalau kita berdosa,
rasanya kan ada yang tidak enak di dalam hati kita. Ada yang tidak enak, kemudian hidup ini rasa tidak enak sekali. Maka dalam hadis itu dikatakan mahaka fi nafsika, itu dosa itu al-ism, mahaka fi nafsika. Sesuatu yang membuat kamu tidak merasa nyaman dengan hal itu. Misalkan kita berbohong ya. Berbohong, ketika pertama kali berbohong, maka biasanya berbohong itu akan ditambahi dengan kebohongan-kebohongan berikutnya. Nah, sehingga ketika kebohongan yang kesekian kali itu akhirnya tidak ada lagi mahaka fi nafsika karena sudah menjadi sebuah kebiasaan. Dan maka hati-hatilah ketika melakukan kesalahan untuk yang pertama kali, jangan sampai kemudian kita menjadikannya berketerusan, berkelanjutan, dan itu menjadi karakter dari diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Maka lanjutan ayatnya, summa yastaghfirillah. Kemudian beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata summa itu tidak jauh, jadi qorib, dekat dengan ketika kita melakukan kesalahan tersebut. Tidak ada jeda. Tidak ada jeda, cepat gitu ya. Kita tahu bahwa diri kita salah, maka segeralah beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Dan ketika kita melakukan kesalahan kepada orang lain, maka juga segeralah meminta maaf kepada orang tersebut. Karena dosa yang berkaitan dengan manusia, yang bisa mengampuninya, yang bisa memaafkannya adalah orang tersebut, tidak kepada Allah. Kalau urusannya kepada Allah, kita dengan lebih mudah kesempatannya untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika hak manusia yang kita zolimi, maka kita harus meminta ridho dari orang yang kita zolimi itu. Summa yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima. Ketika kita bersegera untuk meminta ampunan kepada Allah, maka kita menemukan Allah sebagai zat yang maha pengampun dan juga maha menyayangi kepada hambanya. Oleh karenanya Allah meminta kita untuk bersegera, sehingga setiap melakukan kesalahan baik kecil apalagi besar, ya kan cuma kecil, hati-hati dengan yang kecil. Nah, karena kalau lama-lama kesalahan itu bisa menjadi bukit, menjadi besar, dan ketika kesalahan besar itu kita anggap sebagai sebuah kebiasaan, maka hati-hatilah bahwa Allah itu maha melihat, Allah maha menghisap, dan Allah maha membalas. Tidak di dunia, di akhirat Allah telah memberikan, menyiapkan balasannya. Bagi orang yang berbuat baik akan mendapatkan balasan surga, dan sebaliknya orang yang berbuat buruk maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Tapi kan kalau siapapun yang menjadi muslim, miftahul jannah la ilaha illallah, ya, kuncinya surga adalah la ilaha illallah. Saya sudah muslim, saya mengucapkan syahadat, ya, tapi maksiat masih jalan gitu kan. Itu ya. Pak, saya akan masuk surga itu, yakin sekali, masya Allah ya. Maka Allah sindir dalam ayat yang lain, fala tuzakku anfusakum. Janganlah engkau merasa dirimu bersih. Wa a'lamu bimanittaqo. Dialah yang maha tahu siapakah orang yang takwa. At-taqwa hahuna, dalam hadis yang lain, takwa itu adanya di sini. Yang tahu siapa? Allah dan diri kita sendiri. Makanya bersyukur sekali Allah sering menutupi aib-aib kita. Barang siapa yang menutupi aib-aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aib kita. Nah, yang terjadi sekarang kan Ustadz, masya Allah ya, aib orang begitu dibuka gitu kan di medsos. Padahal kita tidak tahu secara persis sebenarnya kesalahannya dia itu apa gitu kan. Kemudian kita juga kadang lupa, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, ya kan? Menghitung, menghisap diri kita sendiri sebelum kita mengevaluasi orang lain. Jadi gajah di pelupuk mata nggak kelihatan, tapi semut di ujung lautan terlihat begitu sangat jelas. Nah, jadi kita perlu menghisap diri kita, mengevaluasi diri kita sebelum dosa-dosa yang dilakukan masyarakat itu dia tidak sadar bahwasanya ternyata sibuk menceritakan aib-aib orang lain, dosa-dosa orang lain, ternyata tidak mengintrospeksi diri sendiri. Ternyata jadi kan banyak ya tuduhan-tuduhan di medsos itu, misalkan dia telah selingkuh dengan si ini, dia bercerai karena begini dan lain sebagainya. Itu begitu gampangnya ya. Iya, begitu mudahnya. Padahal kan kita tidak boleh itu namanya menuduh tanpa adanya bukti. Bukti itu di dalam Quran surah An-Nur bahkan harus 4 orang
yang menjadi bukti, dan syarat bukti itu memang harus melihat dengan mata kepalanya sendiri. Jadi nggak boleh sembarangan kita menuduh orang berzina, menuduh orang selingkuh dan lain sebagainya. Jadi kita cukup berhati-hati karena sekarang itu dengan satu jari ini, jempol ya. Zaman dulu tidak diketahui ini kira-kira apa ya fungsinya jempol ini ya. Paling cuma buat ngulek ya. Ngulek makanan gitu. Iya, ngulek makanan. Sekarang dengan jari ini, Masya Allah, kita bisa berselancar kemana-mana, bisa menimbulkan dosa juga. Itu yang perlu kita hindari, apalagi di bulan suci Ramadan. Apalagi di bulan suci Ramadan. Jadi kita juga mungkin bukan hanya puasa menahan lapar dan haus, tapi juga bisa menahan jari, menahan jempol. Iya, menahan jempol ya. Lanjut. Kemudian yang berikutnya, wa may yaksib isman. Ya tadi wa may ya'mal. Wa may yaksib isman fa innama yaksibuhu li nafsihi wa kana Allahu aliman hakim. Dan barang siapa yang melakukan dosa. Kalau tadi su itu adalah kesalahan atau keburukan. Kalau ini jelas dosa. Sudah dosa ini. Sudah dosa nih ya. Wa may yaksib isman fa innama yaksibuhu li nafsihi. Yaksibuhu ala nafsi. Ala nafsi. Mempersulit dirinya sendiri sebenarnya ketika dia melakukan sebuah dosa. Contoh misalkan dosanya begini. Waktu kecil bulan puasa. Iya. Pengalaman waktu kecil. Masalah kecil ini saya juga. Iya, lagi belajar puasa. Ya Allah, ini sekali, haus sekali. Baru jam 9, jam 10 sudah haus ya. Terus Allahu Akbar, zuhur ini masih zuhur. Pergi cepat-cepat. Mau kemana nak? Mau sholat zuhur. Masya Allah, sholat sekali anakku. Wudhu gitu kan, wudhu kumur-kumur. Sekali ada yang ditelan. Ada yang ditelan. Tidak ada yang lihat ini gitu, saya kumur-kumur gitu. Nah, kemudian kalau anak kecil kan mungkin tidak tahu ya. Tapi kalau sudah dewasa, sudah balik, berarti dia sudah terkategori sebagai sebuah dosa. Meskipun orang lain tidak melihat. Nah, itu akan mempersulit dirinya sendiri. Wa may yaksib itsman fa innama yaksibuhu ala nafsihi. Jadi saya ini kelihatannya puasa. Tapi sebenarnya saya ini tidak puasa. Nah, itu kan mempersulit dirinya sendiri. Dia merasa tidak nyaman dengan kesalahan atau dosa yang dia lakukan. Wa kana Allah aliman hakiman. Dan Allah itu Maha melihat. Itu dan yang menjadi. Iya. Jadi kita harus menekankan kepada anak-anak kita dari sejak kecil, sejak dini, menekankan bahwa Allah itu Maha melihat, nak. Allah itu Maha melihat. Kalau boleh kita lafazkan ke anak-anak, ayo nak, sambil belajar, setelah belajar, Allah Maha melihat, Allah Maha melihat, Allah Maha melihat saya dimanapun saya berada. Sehingga tertanam di dalam hati anak-anak kita, oh iya, oh itu Maha melihat. Meskipun tidak ada orang yang melihat, Allah itu Maha melihat saya. Saya tidak boleh melakukan kesalahan, saya tidak boleh melukai orang, karena Allah itu Maha melihat. Ayat yang ketiga, ternyata masih ada hubungannya, Ustaz. Iya. Wa may yaksib khoti'atan. Iya. Dan barang siapa yang melakukan kealpaan ya, khoti'atan. Au isman. Atau dosa. Summa yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtana wa isman mubina. Jadi orang yang melakukan khoti'ah, kealpaan atau dosa, kemudian dilemparkan ya, yarmi itu kan, dilemparkan, dituduhkan kepada orang lain yang tidak melakukan kesalahan sebenarnya. Masya Allah, padahal dia yang melakukan dosa, dia bilang dituduhkan kepada orang yang tidak berdosa. Faqad ihtamalu buhtanan, dia melakukan sebuah kebohongan yang sangat besar, wa isman mubina, dan dosa yang sangat nyata. Dan ini banyak terjadi. Terjadi, Masya Allah. Susah kita hindarin. Ingin menutupi dirinya, tapi dia tuduh kepada orang lain untuk menutupi aib dirinya itu sendiri. Sehingga, Ustadz, kita perlu berhati-hati. Karena itu sudah melakukan fitnah, berarti kan Ustadz ya? Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Oke, baik Ustazah. Ya, menarik sekali ya pembahasan terkait dengan dosa dalam Al-Quran. Oke, sebelum kita lanjut, kita break dulu. Pemirsa, kami akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di Mengharap Ridhomu.
kembali lagi dalam program Mengharap Ridhomu. Lanjut Ustazah, alhamdulillah untuk kali ini ya kita ada video pertanyaan dari masyarakat yang ada di Gorontalo. Oke. Yang pertama, pertanyaan dari Bapak Yadi di Telaga. Berikut videonya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi dari Telaga. Izin bertanya Ustadz, apakah dosa sosial dapat terhapus dengan puasa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaan dari Yadi ya di Telaga ya menanyakan apakah dosa sosial bisa terhapus dengan puasa? Bagaimana Ustazah? Iya. Silahkan dijelaskan. Dosa sosial ini cukup banyak ya. Iya. Jadi kan hablum minan nas. Ya, Kalau lebih kepada hablum hablum minallah minannasnya. ya kan hablum minallah. Itu dosa. Tadi kan di atas ya, tsumma yastaghfirillah, kita minta ampunnya kepada Allah, ya kan? Tapi kalau dosa sosial berarti kepada sesama manusia. Maka yang harus dilakukan berarti kita harus meminta maaf kepada yang bersangkutan. Iya. Jangan sampai kemudian orang yang kita zolimi, ya, orang yang kita zolimi itu menengadahkan tangannya. Itu yang. Nah ini sangat berbahaya, Iya, karena doa doanya orang-orang yang dizolimi itu makbul, dikabulkan Tidak oleh ada perintah. Allah. Jadi jangan kemudian dia diam saja, dia saya puas karena telah membuat dia menderita. Tapi ternyata dia bangun di tengah malam, dia bersujud, dia tengadahkan tangan, ya Allah, mohon pertolonganmu ya Allah. Orang ini begitu sangat zolim kepada saya, sehingga saya begitu sangat menderita. Saya tidak memiliki kekuasaan apapun, ya Allah. Engkaulah yang maha kuat, engkaulah maha penolong. Allah dengan kekuasaannya akan memberikan pertolongan kepada hambanya yang dizolimi, dan doanya itu dikabulkan. Tentunya juga dengan kaitan yang tadi yang menuduh orang menuduh yang sama sekali tidak bersalah, padahal dia yang melakukan. Apalagi kalau kita menuduh orang yang tidak kita kenal misalkan. Masya Allah. Ya, bagaimana cara kita untuk meminta maaf kepada beliau? Bagaimana itu caranya? Bagaimana itu caranya? Ya, berarti kita juga harusnya secara terang-terangan ya meminta maaf lagi. Karena medsos itu kan juga dibaca kan, mohon maaf kepada berarti, kepada siapa yang dizolimi oleh dia, yang telah dia fitnah itu. Ini adalah sebuah kesalahan saya. Semoga Allah mengampuni saya atas dosa-dosa saya dan Anda mengampuni, berarti memaafkan. tidak cukup hanya setelah meminta maaf kepada manusia, juga harus meminta maaf sama Allah ya, Ustazah ya. Karena kan dia telah melakukan kesalahan. Ketika dia melakukan kesalahan kepada manusia, sebenarnya dia juga telah melanggar aturan Allah. Iya. Oh iya, jadi begitu ya. Jadi sebenarnya contoh realnya ini dosa-dosa sosial ini seperti apa ini Ustazah? Kalau yang lagi ngetren ini misalkan dosa selingkuh. Selingkuh. Yang lagi ngetren ini, Masya Allah. Kalau dulu itu ada SLI. Apa itu SLI? Dulu waktu zaman pakai telepon di wartel ya, warung telekomunikasi. Saluran selingkuh itu indah. Akhirnya diplesetkan seperti itu. Melakukan hubungan di luar di luar pernikahan. Istilah modern sekarang pelakor bukan ya? Iya. Kalau pelakor kan orangnya tapi ini hubungannya. Begitu banyaknya grup-grup ya kan? Grup alumni TK. Waduh. Jauh banget. Grup alumni SD. Sampai reuni-reuni, apalagi reuni-reuni. Biasanya di bulan Ramadan ini ada reuni-reuni. Reuni-reuni. Jadi biasanya reuni itu dilaksanakan setelah bulan Ramadan karena sekaligus silaturahmi kan. Gitu, Nah, hati-hati nih. Kita betapa susah payahnya kita beramal ibadah di bulan Ramadan habis dengan melakukan hal yang tidak Allah ridhoi. Kemudian jalan-jalan dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Bukan cuma setelah Ramadan, biasanya Ramadan. Di Ramadan juga ya? Iya, ada reuni buka bersama. Oh iya, betul. Aduh, di situ tim mulai. Iya.
Ini padahal tim setan itu, tim setan ya, itu sudah dirantai kan, sudah dibelenggu, tapi ternyata masih bisa jalan-jalan kan, berarti itu bukan dari setannya, tapi dari nafsunya sendiri. Sebagai perisai, dan ternyata di bulan Ramadan banyak juga masyarakat yang melakukan dosa-dosa. Maksudnya ada bisikan begitu untuk melakukan kesalahan-kesalahan. Itu adalah dari nafsunya sendiri. Oh, begitu. Iya. Jangan sampai puasanya itu ya hanya menahan lapar dan haus saja. Tapi tidak menahan syahwatnya. Yang lain. Iya. Nah, ini ketika melakukan dosa selingkuh misalkan, berarti ada dua kan? Yang tadi dosa kepada manusia berarti istrinya atau suaminya, dan juga memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi intinya dosa sosial ini bisa terhapus dengan puasa ya. Kalau dengan puasa itu, kalau memang hubungannya dengan manusia, kita harus minta ridhonya, minta maafnya, kemudian minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian hal-hal yang baik, yang buruk itu harus dihilangkan dengan hal-hal yang baik, yakni dengan puasa, dengan amal ibadah yang lain. Jadi ini pertanyaan dari saudara Yadi di Telaga sudah terjawab ya. Insya Allah. Insya Allah. Oke, kita lanjut di pertanyaan kedua, Ustazah. Ini pertanyaan dari Faizal di Limboto. Kita lihat videonya, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Abbas dari Limboto. Saya ingin bertanya, Ustadz, dosa apa yang tidak diampuni oleh Allah? Mohon penjelasannya, Ustadz. Terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Faizal di Limboto. Dosa apa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seperti apa itu, Ustaz? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, menyembah kepada selain Allah. Tapi Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lain. Dengan catatan liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Jangan kemudian tidak apa, Allah itu kan Maha Pengampun. Jadi lakukan saja kesalahan, kan cuma sedikit kesalahan itu. Setelah itu kita minta ampun sama Allah, akan diampuni itu. Kita jangan mengandalkan yang seperti itu, karena kita tidak tahu sampai di mana sebenarnya Allah itu mengasih umur kepada kita. Jangan sampai sebelum kita bertaubat, ternyata ada malaikat datang. Assalamualaikum. Weh, man robuka, tiba-tiba sudah berada di kubur. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga kita harus berhati-hati mengoreksi setiap amalan kita, baik amalan yang zohiriyah. Zohiriyah itu yang kelihatan ini ya. Tampaknya saya tidak mencuri, tampaknya saya tidak melakukan kezoliman, tapi siapa yang tahu di hati kita, ya kan, di batin kita, ya. Ini yang di batin itu. Dan momentum yang paling tepat, Ustazah, untuk menghapus dosa-dosa itu di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini, dengan betul. memperbanyak amal ibadah, puasanya betul-betul puasa ya. Betul-betul puasa. Bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi semua, bukan puasa orang awam ya. Seperti apa kita itu? Tingkatkanlah. Kalau dulu mungkin kita masih kecil seperti Ramadan itu yang lalu masih puasanya hanya sekedar menahan sekarang lapar harus dan meningkat. dahaga. Harus meningkat dari Punya puasanya target. orang awam jadi menjadi khos. Masya Allah. Jadi kira-kira apa ya, saya punya target di bulan Ramadan ini yang tinggal sedikit ini, ya kan? Misalkan yang belum tercapai di tahun yang lalu, saya ingin tadabbur Al-Quran, saya ingin menyambung silaturahmi. Nah, karena masa pandemi mungkin silaturahminya kita tetap bisa bersambung dengan media-media yang sudah disediakan dengan mudah ya, dengan teknologi yang ada, sehingga tidak memutus tali silaturahmi. Meskipun itu yang tidak berjabat tangan langsung, tidak bisa berjabat tangan bertatap muka langsung. Kadang jangan sampai kita juga cuma formalitas itu, Ustaz. Jadi formalitas, sekarang kan udah udah mau Idul Fitri nih. Jadi saya cuma share-share aja nih permohonan maaf, tapi ternyata sebenarnya itu yang tadi masalah batin kita nggak selesai.
nggak selesai masalah batin kita. Jadi kalau perempuan itu ada namanya long memory. apa Memori yang panjang. Ketika orang melakukan kesalahan pada perempuan, ya, Aduh, ya bahaya hati-hati, bahaya. Karena dia itu memiliki memori yang terpendam gitu, yang panjang, sehingga misalkan suami itu memiliki kesalahan A, saya kan masih ingat loh Pak, 10 tahun yang lalu Pak. Aduh. Nah, saya tidak suka kalau Bapak itu menelpon perempuan di hadapan saya. Bahaya. Tapi kenapa Bapak lakukan lagi? Sampai dia ingat harinya, ketika duduk di mana. Ternyata begitu ya Itu sampai perempuannya. sebegitunya. Oh, saya baru tahu itu. Aduh, bahaya ini mau berbuat ini sama Iya, jadi main tua, karena perempuan itu begitu halus ya. Jadi perasaannya begitu halus sehingga kaum bapak juga harus hati-hati. Ya, jadi intinya pertanyaan dari saudara Faizal di Lemboto ini ya bahwasanya dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah dosa syirik. Syirik ya, menduakan Allah, mensekutukan Allah secara nyata. Allah Subhanahu wa taala. Sangat menarik ya Ustazah. Jadi ini berkaitan dengan dosa ya. Saya ingin bertanya, kenapa sih orang tidak takut dengan dosa ya, tidak takut berbuat dosa? Iya. Ya. Kenapa sih Ustazah? Orang yang tidak takut berbuat dosa, seolah-olah dia hanya hidup mengalir begitu, tidak ada bergelimang dosa, tidak ada takut, tidak ada rasa salah. Bahkan ada yang memamerkan kesalahannya, Ustaz ya. Na'udzubillah. Na'udzubillah, na'udzubillah. Semoga kita dilindungi oleh Allah, anak keturunan kita, keluarga kita, semua ya, bangsa kita. Karena sekarang Masya Allah maksiat itu dipertontonkan. Tidak lagi ada rasa malu, padahal al-haya'u minal iman. Malu itu adalah sebagian daripada iman. Nah, berbicara tentang iman, ada satu hadis sahih yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Man kana fihi wajada halawatal iman. Barang siapa berada pada posisi ini, dia akan menemukan kelezatan iman. Halwa, manisan. Rasanya enak sekali. Tapi yang dimaksud di sini bukan makanan, tapi iman. Manisnya iman, lezatnya iman, nikmatnya beriman. Berarti orang tadi itu belum bisa merasakan nikmatnya iman, manisnya iman. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahum. Menjadikan Allah dan Rasulnya itu lebih dia cintai daripada dirinya, daripada keduanya. Maka kalau kita lihat dalam sirah sahabat ya, para sahabat itu begitu sangat mencintai Allah dan Rasulnya, sehingga seakan-akan mereka itu tidak mau berpisah ya dengan Rasulullah sampai misalkan contohnya adalah Bilal ya, Bilal bin Rabah ketika sepeninggal Rasulullah SAW, Bilal tidak mampu lagi untuk melakukan adzan. Kenapa tidak bisa melakukan adzan? Karena biasanya ketika beliau naik ke atas menara untuk adzan, beliau sudah melihat Rasulullah itu sudah bangun ya, karena berdekatan tempat Rasulullah dengan masjid. Kemudian Rasulullah sholat bersama dengan Bilal. Tapi setelah sepeninggal Rasulullah tidak bisa lagi melihat Rasulullah, sudah tidak kuat lagi. Masya Allah, sebegitu cintanya. Kalau Umar sebegitu cintanya kepada Rasulullah, ketika tahu Rasulullah itu meninggal, dia angkat pedang. Siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah telah mati, aku akan bunuh dia. Sangat-sangat cintanya. Masya Allah. Iya. Jadi, yang kedua dan ketiga saya baca singkat Ustaz ya. Boleh. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seseorang karena Allah, ya Allah. Bukan karena materi. Bukan karena materi, bukan karena wajahnya. Hati-hati yang mencintai karena wajah, berarti dia tidak bisa mencintai Allah. Karena Allah tidak berupa. Karena Allah tidak menampakkan diri kepada kita. Iya, Masya Allah, berbicara ini mencintai wanita semakin menarik ya pembahasan kita kali ini, Ustazah. Mungkin kita bisa nanti kita akan dulu lanjutkan. Ustazah. Pemirsa, kami akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di Mengharap Ridhomu. Kembali lagi dalam program Mengharap Ridhomu.
Baik Ustazah, kita lanjutkan. Nah sekarang kan kita sudah berada di puncak bulan Ramadan ini, dan tentunya ya berkaitan dengan dosa ya, berkaitan dengan dosa. Ini ada istilahnya penyakit-penyakit Ramadan. Di sini mungkin anak-anak ya atau pemuda-pemuda sering mengamalkan ceramah-ceramah dari Ustadz. Ambil yang baik-baik, tinggalkan yang jelek-jelek. Ya, ambil yang enak-enak. Iya, ambil yang enak-enak, tinggalkan yang jelek-jelek. Ya, ketika pergi sholat tarawih ya, dia meninggalkan sendal yang tidak bagus dan mengambil yang bagus. Ya. Menukar. Itu yang ya mungkin itu setiap tahun ya, setiap tahun dalam bulan Ramadan itu sering terjadi, dan ini tidak bisa dipungkiri ya, ini menjadi penyakit kebiasaan ya anak muda atau anak-anak. Bagaimana ini Ustazah menanggapi kegiatan ya ini merupakan sebenarnya dosa kan? Dosa. Dan bagaimana supaya anak-anak muda ini ya bisa sadarlah ya dengan penyakit-penyakit Ramadan, dan juga misalkan membangunkan sahur. Iya. Ini baru jam 2 atau jam 3 sudah pukul-pukul. Iya. Iya, padahal kan mengganggu. Padahal sebenarnya bagus niatnya. Padahal kan sahurnya itu disunahkan di akhir waktu. Iya. Ini yang kita harus ketahui bahwa al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ini hadis sahih juga. Al-halal, yang halal itu kan bayin itu jelas terang benderang. Wal haramu bayyinun, dan haram itu juga jelas terang benderang. Wa bainahuma umurun mushtabihatun. Di antara keduanya itu adalah hal-hal yang mutasyabihat, yang samar-samar. Yang jelas. Kesamaran itu layak lamuhna katsirun minan nas, tidak diketahui oleh sebagian besar manusia. Nah, kalau mencuri sandal itu jelas nyata itu adalah haram ya. Jadi tidak boleh. Jadi menanamkan kesadaran bahwa Allah itu Maha melihat harus ditanamkan sejak awal. Meskipun itu kayaknya ringan ya, cuma sandal. Cuma sandal ya kan. Saya tukar juga kok, tidak saya ambil. Apalagi tukar, gosok saja enggak boleh. Iya. Gosok itu jadi gini, karena kita pakai sepatu, pakai sepatu, kemudian mau wudhu, tidak mungkin sepatunya nanti basah kan. Akhirnya, mana ada sandal ya, saya pakai dulu. Tidak tahu sandalnya siapa. Di situ juga tidak tertulis sandal masjid. Padahal di situ tertulisnya punya Bejo misalkan. Ini udah jelas-jelas. Kenapa dikasih nama? Karena sering hilang. Kalau di pesantren wajar. Ya Allah. Kemudian dia kan cuma sebentar, ya kan? Dia pinjam, tapi tidak bilang, itu namanya gosok. Itu juga sudah berdosa, tidak boleh. Nah, kemudian kadang ada namanya JJS, jalan-jalan sore. Ini juga itu muda-mudi ya. Sering. Itu ramai sekali. Cuma tahun kemarin yang tidak ramai itu. Jadi di tempat-tempat tertentu ya, menunggu waktu berbuka atau habis sahur ya. Habis subuh itu di tempat-tempat tertentu banyak muda-mudi yang melakukan aktivitas bersama. Kalau sore istilahnya ngabuburit. Ngabuburit ya istilahnya, betul. Ini dari bahasa Sunda. Sama-sama entah apa yang mereka bicarakan di sana, dan itu teman-teman sekalian yang masih muda, hati-hati jangan sampai amalan ibadah kita berkurang gara-gara kita melakukan amalan yang tidak baik ya. Ini juga menarik. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ini juga menarik Ustazah. Kaitannya dalam bulan Ramadan kan. Ketika setan itu tidak berhasil menggoda manusianya untuk berbuat syirik, otomatis setan ini mengambil tindakan lain. Dan tentunya dalam bulan Ramadan kita banyak godaan-godaan terkait dengan agar supaya kita tidak terhindar dari untuk tidak melakukan ibadah-ibadah amaliyah Ramadan dalam bulan puasa. Tentunya ini misalkan kadang anak muda sekarang ya disebutkan dengan game-game yang saya
tahu itu ada chips apa dan lain Iya. sebagainya. Mungkin dengan main game dia istilahnya supaya Menghabiskan waktu. iya supaya Menghabiskan tidak waktu. supaya tidak terasa puasanya. Ini bagaimana ini Ustazah? Iya. Ini kan juga saya kira godaan-godaan juga ya agar Iya. supaya kita tidak membaca mengaji. Al-Quran, iya. Kalau mengaji baru dibuka Qurannya sudah menguap. Main chips ini. Iya, tapi kalau main game ya, Masya Allah tidak terasa dan matanya juga tetap Ya, ini. kalau perlu dikurangi dan lebih fokus ke ini ya, Iya. mengaji. Kalau misalkan kita mendengarkan iya. ceramah-ceramah tausiah dan lain Iya. sebagainya. Kalau kita merasa bosan atau misalkan merasa penat, boleh kok kita misalkan melakukan aktivitas-aktivitas yang lain, olahraga, ya jadi tidak tidur. Ya, ini kan kebanyakan habis sahur tidur. Iya. Karena tidak terbiasa bangun malam, habis sahur, sholat subuh, kemudian tidur. Karena mungkin anggapannya bahwasanya tidur dalam bulan Dalam Ramadan puasa, itu iya, termasuk sementara ibadah. puasa itu termasuk ibadah. Iya. Ketika ada ibadah yang lebih baik, mengapa tidak? Dan tidur iya, saja dianggap ibadah, apatah Iya. lagi dengan ibadah yang lain. ibadah Ya? yang lain. Iya. Nah ini secara kesehatan itu berbahaya itu Ustaz. Kalau habis sahur, habis Sahur, makan, tidur. kemudian tidur. Yang pertama kita tidak mendapatkan berkahnya pagi, ya kan? Kemudian yang kedua, secara kesehatan itu mengganggu pencernaan kita. Yang seharusnya dengan berpuasa pencernaan kita menjadi sehat karena diistirahatkan. Tapi ini setelah bersahur kan habis makan langsung tidur. Kadang bangunnya nanti mau zuhur untuk menghabiskan waktu dengan seperti itu. Iya ya. Jadi optimalkanlah ya. Ya agar supaya dengan disibukkan dengan hal-hal yang positif ya dengan jadi secara otomatis ya kegiatan-kegiatan yang negatif itu ya terhindar, berkurang dan lain sebagainya. Iya, kalau main game itu boleh, tapi dikurangi. Iya. Jangan kemudian dihabiskan waktunya dengan main game. Iya, hanya untuk menghilangkan waktu agar supaya tidak terasa puasanya ya. Iya. Iya, saya kira banyak hal-hal yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan, ya, dan tentunya agar supaya setiap aktivitas kita bernilai ibadah dan tentunya ya dilipat gandakan ya oleh Allah Subhanahu wa taala setiap amalan ibadah yang kita lakukan dalam bulan suci Ramadan. Ini saya mau tanya lagi Umi terkait dengan dosa-dosa ya. Apa sih sebenarnya trik-trik agar supaya kita ya terhindar ya dari yang namanya dosa itu? Iya. Ya, apa langkah-langkah yang harus kita lakukan supaya terhindar dari dosa ya? Tidak larut dalam dosa tersebut. Kita yang pertama harus berilmu, Ustaz. Ya, tentunya. Jadi kita harus menuntut ilmu, kita tahu mana yang Allah izinkan, yang Allah ridhoi dan mana yang tidak. Iya. Yang kedua adalah setelah kita berilmu, maka seharusnya ilmu itu semakin membuat kita yakin beriman kepada Allah itu semakin bertambah. Kemudian yang ketiga adalah mengamalkan apa yang sudah kita dapatkan dari ilmu yang kita pelajari, kita amalkan. Sehingga bukan beramal tanpa ilmu. Jadi amal, berilmu dan beramal. Itu adalah suatu hal yang tidak bisa terpisahkan. Iya. Jadi ada waktu Umar itu sedang tidur di masjid, ada setan yang kemudian yang dia goda itu adalah seorang jahil yang sedang sholat. Kemudian Rasulullah bertanya, kenapa yang kau goda itu adalah orang yang sholat, bukan Umar yang sedang tidur, bahkan dia tidur dalam keadaan lalai. Orang yang sholat itu adalah orang yang jahil, orang yang bodoh, dan Umar adalah seorang yang berilmu. Masya Allah. Iya. Wah, sangat menarik ya pembahasan kali ini terkait dengan dosa dalam Al-Quran. Kaitannya dalam surah An-Nisa ayat 110 dan 112. Baik Ustazah, di akhir pembahasan kita kali ini, ya mohon Ustazah memberikan ya sedikit closing statement ya terkait dengan tema yang kita bahas pada kali ini. Silahkan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hatilah terhadap
setiap gerakan hati. Ya, ya. Gerakan hati yang tidak baik, kemudian kita memperturutkannya, itu nanti akan terucap dalam lisan kita. Dan ketika itu sudah terucap dalam lisan kita, maka itu sudah terhitung sebagai sebuah dosa. Dan ketika dosa itu kita lakukan secara terus-menerus, maka itu akan bisa menjadi karakter kita, bahwa kita adalah seorang pendosa. Sehingga sebelum kita melakukan segala sesuatu, maka berpikirlah, ingatlah bahwa suatu saat nanti kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di dunia tapi hatta akhir. Mungkin seperti itu, Ustaz. Oh, ya. Bisa dilanjutkan dengan doa, Ustaz. Oh iya. Oh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin, Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdi Amin. wa fi ni'amahu yukafi mazida. Ya Amin. Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustazah ya atas kehadirannya dan kesediaannya dalam program ini. Sehat terus Ustazah bersama Amin. keluarga. Amin ya Insyaallah rabbal alamin. kuat Doa yang sampai sama. selesai Insyaallah. puasa Ramadannya. Amin. Ya Dan semoga apa yang disampaikan oleh Ustazah pada kali ini kita mendapatkan keberkahan dan juga manfaat bagi kita semua. Dan insyaallah kita akan kembali bertemu dengan tema-tema yang menarik yang lain yang insyaallah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Tak lupa juga saya ucapkan kepada pemirsa di rumah, ya selamat menantikan buka puasa. Ya, berbukalah dengan yang manis-manis dan jangan berlebihan. Akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wafakanallahu wa iyyakum ila tariqil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan sampai jumpa.